bentuk hubungan bisnis, kontrak bisnis, dan hukum perjanjian bisnis. Bentuk hubungan bisnis. 1. Keagenan atau distributor. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek atau prinsipal dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan atau pembuatan atau manufaktur, serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer. Produk tersebut dikirimkan ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan. Dalam hubungan bisnis, keagenan distributor adalah berbeda. Namun, dalam praktik bisnis sehari-hari, keduanya biasa digabungkan. Secara lebih lengkap, franchise adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau jasa dengan memberi unsur kontrol tertentu kepada pemasok atau franchisor sebagai imbalan bagi yang diperoleh oleh pihak yang mendapat hak atau franchise untuk menggunakan merek dan nama franchisor. 2. Franchising atau hak monopoli. Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas, atau lebih lengkapnya lagi bebas dari perhambatan atau free from servitude. Franchise ini merupakan sebuah metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Secara spesifik, franchising adalah konsep pemasaran, dan franchise diartikan sebagai suatu sistem pemasaran atau sistem usaha untuk memasarkan produk atau jasa tertentu. 3. Pergabungan perseroan terbatas atau joint venture. Seorang ahli bernama Friedman membedakan ada dua macam joint venture, yaitu A. Joint venture yang pertama adalah joint venture tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga kerjasama tersebut sebatas pada know-how yang dibawa ke joint venture. Penggabungan know-how biasanya merupakan babak pertama menuju kerja sama yang lebih permanen, yang pada saatnya beralih pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal. B. Jenis kedua adalah joint venture yang ditandai oleh partisipasi modal. Untuk membedakan jenis pertama dengan jenis kedua, Friedman menggunakan istilah joint venture untuk yang pertama dan equity joint venture untuk jenis kedua. Sedangkan joint venture yang kita kenal sehari-hari adalah suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan potensi usaha termasuk know-how dan modal dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang telah bersama-sama disetujui. 4. Bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 248 KMK 04 1995 tanggal 2 Juni 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak
atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah atau BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir. 5. Waralaba. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memikirkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kontrak bisnis. Pengertian kontrak. Kontrak dalam bahasa Inggris menurut Subjekti menyatakan sebagai suatu perjanjian yang tertulis. Menurut Abdul Saliman, kontrak adalah peristiwa di mana dua orang tahu lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Biasanya secara tertulis para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Syarat sahnya kontrak. Pasal 1230 KUH Perdata. Syarat sahnya kontrak sebagai salah satu bentuk perjanjian tertulis dapat berupa 1. Syarat subjektif. Syarat ini apabila dilanggar maka dapat dibatalkan. A void of law atau vernitikbar meliputi A. Kecakapan untuk membuat kontrak, dewasa dan tidak sakit ingatan, dan B. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Syarat objektif. Syarat ini apabila dilanggar maka kontrak atau perjanjian tertulisnya dapat batal demi hukum. Null and void at law meliputi A. Suatu hal objek tertentu, dan B. Suatu sebab yang halal. Asas dalam berkontrak. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas. 1. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus atau kesepakatan antara pihak yang mengadakan kontrak. 2. Kebebasan berkontrak. Artinya seseorang bebas mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan apa kontraknya. 3. Pacta sunt servanda. Artinya kontrak itu mengikat sebab berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Selain itu, terdapat asas lain dalam standar kontrak, yaitu 1. Asas kepercayaan, 2. Asas persamaan hak, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas moral, 5. Asas kepatutan, 6. Asas kebiasaan, 7. Asas kepastian hukum. Garis-garis besar suatu kontrak. Kusumadara 2013 garis besar kontrak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pembuka kontrak. Terdiri atas judul atau title. Ditulis di baris paling atas pada halaman pertama kontrak. Paragraf pembuka. Introductory paragraph memuat elemen tipe kontrak,
penanggalan kontrak, identitas asli para pihak, atau nama dan tempat kedudukan hukum. Sebutan para pihak, mis, penjual, pembeli, pemilik tanah. Preambel atau recitas terdiri atas maksud dan tujuan para pihak, sifat dari kontrak, latar belakang timbulnya kontrak. Yang kedua, batang tubuh kontrak terdiri atas definisi di pasal pertama kontrak perjanjian utama. Consideration merupakan jiwa sebuah kontrak. Maksudnya kedua belah pihak wajib memberi sesuatu kepada pihak lawan dan berhak untuk menerima sebagai imbalan. Di sini tercantum tanggal mulai efektif berlaku, syarat-syarat pendahuluan, condition precedent. Kewajiban para pihak belum berlaku sebelum ini dipenuhi. Pernyataan para pihak, representation and warranties merupakan fakta yang terjadi dasar terciptanya kesepakatan dalam kontrak. Covenant atau janji. Janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Indemnities dan guarantees atau release merupakan jaminan perlindungan dari gugatan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa kontrak. Penyelesaian sengketa kedua bentuk penyelesaian sengketa dari suatu kontrak, yaitu 1. Melalui pengadilan. Hubungan dalam kontrak merupakan ikatan hukum perdata yang dapat diselesaikan secara perdata, meliputi 1. Adanya surat gugatan dari salah satu pihak yang bersepakat kepada pengadilan di wilayah hukum tergugat berada. 2. Hakim pengadilan perdata akan melakukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. 3. Keputusan hakim pengadilan atas penyelesaian sengketa bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Jika kedua belah pihak sepakat mengikuti anjuran perdamaian dari pihak, maka perdamaian yang berkekuatan hukum dalam suatu keputusan hakim. Bila tidak terselesaikan, proses selanjutnya adalah 1. Gugatan ke pengadilan negeri, proses bidang ke pengadilan tinggi, selanjutnya proses kasasi ke MA. Yang kedua, melalui arbitrase berdasarkan UU RI No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Didefinisikan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa kontrak. Hapusnya suatu kontrak. Pasal 1381 KUH Perdata. Hapusnya perikatan atau kontrak karena 1. Pembayaran. Pasal 1403 1382. Perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut hutang atau penanggung utang, bahkan pihak ketiga. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pasal 1404 sampai pasal 1412 KUH Perdata. Yang ketiga,
Pembaruan utang. Pasal 1413 sampai pasal 1424 KUH Perdata menyebutkan 3 macam cara pembaruan utang. A. Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama. B. Bila seorang debitur baru ditunjuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan perikatannya. C. Bila sebagai akibat dari persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang terdapatnya debitur dibebaskan dari perikatannya. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Jika kedua orang saling berhutang, maka terjadi di antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang keduanya. Yang kelima, percampuran hutang. Pasal 1436 sampai 1437. Yang keenam, pembebasan utang. Pasal 1438 sampai 443. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Pasal 1444 sampai 1445. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Pasal 1446 sampai 1452. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat pembatalan. Pasal 1955. Yang terakhir, lewat waktu atau kadaluarsa. Sumber hukum kontrak. Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang dijelaskan persetujuan para pihak. Undang-undang selanjutnya yang lahir dari UU ini dapat dibagi undang-undang saja. UU karena suatu perbuatan. Selanjutnya yang lahir dari UU karena suatu perbuatan dapat dibagi yang diperbolehkan, zakwarnaming, dan yang berlawanan dengan hukum. Misalnya seorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan. Perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan itu oleh UU termasuk perbuatan yang melawan hukum. Onregmatik dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hukum perjanjian bisnis. Perjanjian atau kontrak merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat bukti bagi mereka yang berkepentingan. Karena pada kenyataan, sebuah kerjasama dalam bisnis tidak selalu mulus. Namun banyak juga dari mereka yang berselisih tidak melakukan kewajiban ataupun merugikan pihak lain. Dalam kontrak juga dibuat cara penyelesaian untuk perselisihan dan bagaimana pilihan hukum yang dipilih. Selain ini, banyak fungsi lain perjanjian atau kontrak dalam hukum bisnis, seperti misalnya menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan hal tertentu seperti yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak, sehingga perjanjian dan kontrak tersebut bisa menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena itu, dalam sebuah kerjasama bisnis dengan seseorang, apalagi dalam skala yang besar, maka ada baiknya Anda melakukan sejumlah kesepakatan lewat surat perjanjian atau kontrak ini agar bisnis Anda menjadi jelas, terarah, dan bisa digunakan sebagai alat bukti jika suatu saat pihak
Anda ajak kerjasama tidak memenuhi kewajiban. Agar perjanjian dan kontrak bisa berjalan dengan baik, maka dibuatlah sejumlah norma dasar yang tertuang dalam beberapa asas, yaitu asas konsensualisme. Asas ini disebut juga dengan asas kesepakatan, yaitu asas di mana perjanjian atau kontrak baru terjadi jika ada kesepakatan antara pihak yang mengadakan kontrak. Dengan kata lain, sebuah perjanjian dan kontrak tidak bisa digunakan jika salah satu pihak tidak sepakat atau tidak setuju. Asas ini tertuang dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas di mana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian apakah secara tertulis ataupun secara lisan. Meskipun begitu, terdapat batasan kebebasan berkontrak ini, yaitu selama tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Asas ini tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas itikat baik ini menggunakan pengertian bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus didasari dengan itikat baik, bukan niat untuk merugikan pihak lain. Niat baik ini bisa berupa perjanjian kerjasama dengan baik dalam bisnis agar menguntungkan kedua belah pihak. Asas itikat baik ini tertuang dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas pasca sunt servanda. Asas ini memberikan pengertian bahwa perjanjian dan kontrak yang dibuat menjadi mengikat dan menjadi aturan atau hukum bagi pihak yang membuatnya. Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, sehingga jika ada pihak yang melanggar, maka ia bisa berhubungan dengan hakim atau pihak ketiga sebagai penyelesaian masalah dalam perjanjian. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Contoh kasus hukum bisnis korupsi Asabri. Saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani kasus korupsi di PT Asabri. Nilai korupsinya ditaksir mencapai 23,7 triliun dan menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Januari 2021 lalu. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung akan berjanji menuntaskan kasus Asabri. Bahkan dia siap berhadapan dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Saat ini Kejaksaan Agung sedang memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki tersangka korupsi. Kedepannya aset ini akan dipakai untuk mengembalikan kerugian negara. Setidaknya ada 8 tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri, antara lain mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016, Mayor Jenderal Adam Rahmat Damari, mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Letnan Jenderal Sony Wijaja, mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008-2014, Bahiktar Effendi, mantan Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setiono.
Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012 sampai 2017 Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Berikutnya, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Beni Jokro Saputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Berikutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam kontrak bisnis? Jawabannya, cara penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, ialah pertama, melalui pengadilan, dan kedua, di luar pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Kemudian ada pula alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara bagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa, yaitu 1. Konsultasi, 2. Negosiasi, 3. Konsiliasi, atau 4. Penilaian ahli. Sehingga penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata yang menetapkan apabila terjadi wan prestasi dalam perjanjian. Akan tetapi, jika pihak yang melakukan wan prestasi tidak bersedia menyelesaikannya secara musyawarah, maka gugatan dapat diajukan melalui pengadilan negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh, dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan atau eksekusi. Pertanyaan 2. Siapa yang berwenang menerbitkan STPW pemberi walasaba dari luar negeri, STWP penerima walasaba berasal dari walasaba luar negeri, dan STWP pemberi walasaba lanjutan dari luar negeri? Jawabannya, yang berwenang adalah Menteri Perdagangan.